What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang mahasiswa yang baru bangun dari tidurnya. Pria itu bernama Yoon-sik. Ialah tokoh utama dalam film ini. Di waktu yang sama ada kegiatan fogging nyamuk di asrama tersebut. Yoon-sik yang baru bangun ini mengira bahwa asap tersebut berasal dari kebakaran. Dia pun panik dan segera keluar dari asramanya. Scene kemudian berpindah di mana terdapat Yoon-sik dan kedua temannya yang lagi asyik nonton film Asolo Lejos dari komputernya. Lantas tiba-tiba muncul seekor Mickey Mouse yang membuat mereka menjerit ketakutan. Tapi untungnya Yoon-sik berhasil menangkapnya dan justru nakut-nakutin kedua temannya itu. Keesokan harinya di kampus saat Yoon-sik ingin makan bersama teman-temannya, mereka pun justru menjauhinya karena masih teringat dengan kejadian kemarin. Nah, pas lagi makan, dia pun memperhatikan seorang gadis yang ada di depannya dan kebetulan pakai rok mini, cuy. Seketika gadis itu pun sadar bahwa dia sedang diperhatikan. Namun yang dilakukan gadis itu malah ngangkuang dan membuat Yoon-sik jadi langsung seger banget. Setelah itu Yoon-sik mendatangi tiga temannya dan menanyakan siapa gadis berbaju biru itu. Mereka pun ngasih tahu kalau namanya adalah In-ho dan merupakan mahasiswi paling badai di kampus ini. Malamnya terlihat Noki dan Kenzi yang sedang menyantap ramennya. Namun karena masih lapar dan cuma sisa roti, Noki pun punya ide cemerlang dengan menggoreng susu kental manis yang dihasilkan dari senam 5 jarinya. Di waktu yang sama Choi pun datang. Choi ini rada belok cuy. Dia pun membawa penangkal Mickey Mouse yang ada di kamar tersebut. Mereka pun akhirnya mencampurnya dengan roti sisa serta telur eksperimennya itu agar Mickey Mouse lahap memakannya. Sementara itu terlihat Yoon-sik yang secara nggak sengaja melihat In-ho yang sedang aerobik. Dia pun gak berkedip dan nampaknya pemuda itu mulai jatuh cinta dengan In-ho. Sesaat kemudian Yoon-sik datang ke kamar dan segera bergabung dengan teman-temannya. Nah kebetulan Yoon-sik melihat makanan di pojokan situ. Tanpa ngomong apa-apa Yoon-sik ini langsung memakannya. Mereka pun kaget dan sebenarnya ingin melarang. Namun Yoon-sik malah ngira teman-temannya itu mau minta rotinya. Dan bener aja cuy, sesaat kemudian Yoon-sik pun dibawa ke UKS. Keesokan harinya kabar Yoon-sik pun tersebar sampai ke telinga In-ho. Sementara itu Yoon-sik yang udah agak mendingan menaiki kereta yang sama dengan In-ho dan teman-temannya. Yoon-sik yang menyadari hal itu langsung berdiri di belakangnya. Dan sengaja banget nih cuy, dipepet-pepet tuh bempernya. In-ho pun marah dan langsung mengsemes perseneling Yoon-sik. Akibat hal itu Yoon-sik pun kembali masuk UKS. In-ho yang merasa bersalah pun datang untuk menjenguknya dan segera meminta maaf. Yoon-sik lantas berkata ia akan memaafkannya namun dengan sebuah syarat, yaitu ia harus menyerahkan kunci ruangan aerobik dan berbagi ruangan untuk berlatih karate. Lantas beberapa hari kemudian Yoon-sik dan teman-teman karate serta In-ho datang ke ruangan aerobik untuk berlatih. In-ho namun berkata mereka harus pandai-pandai bersembunyi dan jangan sampai ibu pelatih aerobik melihatnya. Lantas beberapa jam kemudian si ibu pelatih langsung ngegepin mereka yang lagi latihan karate. Namun si ibu malah tersepona dengan karisma dari si pelatih karate ini cuy. Pada akhirnya kedua pelatih ini pun malah PDKT dan ruangan aerobik juga resmi nih bisa dipakai sama tim karate. Keesokan harinya ekskul karate pun akhirnya diperbolehkan berlatih di ruangan aerobik secara resmi. Untuk merayakan hal ini mereka pun memutuskan untuk party di sebuah klub. Nah tiba-tiba In-ho dihampiri mahasiswa paling tampan di kampus mereka. Dia bernama Park. Mereka pun mengobrol sejenak dan saat kemudian mereka memesan ruangan VIP. Mereka pun saling minum bersama dan bertukar cerita. Di sana pun terlihat Park yang tengah berusaha mendekati In-ho. Dan gak main-main cuy, Park saat itu juga meminta In-ho untuk menjadi kekasihnya. Namun ternyata In-ho tahu nih kalau Park udah punya kekasih. Park lantas mengatakan kalau dia udah putus dengan Shin Yi yang merupakan anggota aerobik juga cuy.
Setelah selesai, Noki, Kenzi, dan Choi pulang dengan gebetannya masing-masing. Inho juga pulang bareng nih dengan si Park. Sementara si Yoon-sik justru gigit jari. Di tengah jalan, Kenzi pun mengajak gebetannya itu untuk mampir ke Oyo dulu. Begitu juga Choi yang justru gebetannya ini cuy yang ngajakin duluan. Sementara si Noki justru harus nemenin gebetannya yang gak berhenti jackpot itu cuy. Singkat cerita, keesokan malamnya, Yoon-sik gak sengaja melihat Inho yang lagi latihan. Mereka pun ngobrol sejenak, namun sesaat kemudian Shin-yi yang merupakan kekasihnya Park datang dan langsung marah-marah kepada Inho. Inho di sini santai aja dan bilang kalau Park yang naksir duluan sama dia. Setelah itu Shin-yi pun keluar dan ia berpapasan dengan Park yang baru datang untuk menjemput Inho. Shin-yi pun di sini langsung ngejelek-jelekin Park dan mereka pun akhirnya resmi berpisah. Di sisi lain, Yoon-sik berusaha untuk menghibur sang pujaan hatinya itu. Ia bahkan ngeluarin jurus andalannya yang bisa tahan lama di dalam air. Di waktu yang sama, Park datang dan meminta maaf lalu mengajaknya untuk pulang bareng. Park lantas mampir bentar nih di asramanya Inho. Dan sesaat kemudian mereka malah melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Beberapa hari kemudian terlihat Noki, Kenzi, dan juga Choi yang baru menemukan ramuan yang bisa membuat tim aerobik merasa sagene cuy. Mereka pun duduk bersama di sebuah pesta open house dan gak lupa mereka juga menambahkan ramuan tadi ke minuman tim aerobik. Namun minumannya itu malah diminum sama si ibu pelatih. Alhasil Pak pelatih karate pun lagi-lagi menang banyak nih cuy. Malam harinya karena haus dan gak ada minuman, Inho pun menerabas pergi ke arah sumber air yang ada di ujung lorong dengan baju tidurnya itu. Lantas ketika akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba di kamar itu malah terkunci. Karena panik dan kamar terdekat adalah kamarnya Yoon-sik, Inho pun langsung nerabas ke kamarnya. Namun bangkainya pemuda itu justru lagi nonton film 3GP. Terjadilah kecanggungan di antara keduanya. Namun untungnya sesaat kemudian Inho bisa kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Inho dan juga Park pergi untuk liburan menaiki mobil mewahnya. Sepulangnya jalan-jalan, Inho mampir ke rumah ibunya dan bermalam di sana sembari menceritakan hubungannya dengan Park. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, terlihat Inho yang performanya kian menurun padahal sebentar lagi lomba akan dimulai. Ia pun sampai dimarahin pelatihnya ini cuy. Lantas ketika di toilet, Inho pun mengeceknya dan mendapati bahwa dirinya kini tengah tekdung dari benihnya si Park. Ia lantas bertemu dengan Park dan memintanya untuk bertanggung jawab. Namun di sini karena mereka masih sama-sama muda, Park malah meminta Inho untuk mengeluarkannya. Lantas keesokan harinya dengan berat hati, Inho pergi ke seorang dokter. Namun ketika itu sang dokter menolak dan bilang kalau Inho harus datang ke sini bersama dengan pasangannya dan harus mendapat izin darinya. Inho lantas kembali bertemu dengan Park dan mengajaknya untuk ke dokter lagi. Namun pria itu menolak dan malah memberikannya sebuah kartu kredit. Lantas Inho pun marah dan membuangnya. Ia pun berjalan menuju ke sebuah mall untuk menenangkan pikirannya. Nah, di waktu yang sama ternyata Yoon-sik juga di mall itu dan ia baru saja membeli sebuah kado untuk Inho yang sebentar lagi akan berulang tahun. Lantas malam harinya Inho datang ke ruangan berlatihnya. Namun ternyata Yoon-sik dan sahabatnya itu berada di sana untuk memberinya surprise. Yoon-sik yang gak tahu kalau Inho lagi sedih itu justru nemplokin kue ke mukanya cuy. Dan sesaat kemudian ia juga memberi kado sebuah cincin berharga $1.000. Namun yang terjadi, Inho malah melayangkan sebuah bogeman kepada si Yoon-sik. Keesokan paginya, Yoon-sik mendapatkan telepon dari Inho yang meminta maaf atas kejadian tadi malam. Ia pun mengajaknya untuk pergi dengannya siang ini. Yoon-sik yang mengira kalau ini adalah kencan pertamanya mencoba untuk tampil dengan setelan terbaiknya. Dia bahkan rela cuy pakai selai roti ke rambutnya karena pomitnya lagi habis hari itu. Namun ternyata Inho malah mengajak Yoon-sik ke dokter yang kemarin dan bertingkah sebagai kekasihnya agar supaya si dokter ini mau menindak dirinya. Yoon-sik pun menemaninya dan terus berada di sisi Inho ketika proses sedang dilakukan. Lantas pulangnya agar Inho bisa nyaman beristirahat, Yoon-sik pun menyewakan kamar hotel untuk Inho dan dia bahkan rela bekerja mencari uang tambahan untuk merawat Inho. Yoon-sik juga berusaha menghibur Inho yang benar-benar sedang merasa kehilangan dan juga menyesal cuy.
Lantas 2 hari kemudian setelah sekian lama mereka berlatih, mereka pun akhirnya tampil di sebuah acara lomba. Namun ketika lagi di atas panggung, Yoonsik melihat Inho yang berlari padahal seharusnya Inho harus beristirahat. Hal itu pun membuatnya gagal fokus dan malah membuatnya kegeplak temennya sendiri cuy. Setelah tim karate kalah, kini giliran tim aerobik yang mana ternyata Inho sengaja pergi untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Lantas singkatnya setelah selesai tampil, Yoonsik menanyakan di mana keberadaan Inho. Mereka pun menjawab bahwa Inho berada di toilet. Dan setelah diperiksa, Inho ternyata dalam keadaan lemas dan mengalami pendarahan cuy. Yoonsik lantas segera membawa Inho ke rumah sakit. Dan di saat itu Yoonsik pun hanya bisa menunggunya di luar ruangan. Lantas beberapa jam kemudian ibunya Inho datang. Namun bukannya menenangkannya, si ibu malah marah-marah karena dianggap gak bisa jaga diri cuy. Untungnya Yoonsik dengan sigap datang dan langsung memisahkan keduanya. Setelah diberi nasihat, sang ibu pun akhirnya bisa tenang dan mereka berdua bisa kembali berdamai. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Inho mendatangi kamar Yoonsik. Inho pun menanyakan perasaan Yoonsik kepadanya apakah masih sama seperti dulu. Yoonsik tentunya menjawab dengan tegas kalau ia masih mencintainya. Saat itu juga mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih dan setelah itu filmnya pun selesai.